Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Hari ini kita akan membahas tema yang mungkin sangat dekat dengan diri kita semua. Apa ya kira-kira? Mungkin setiap kita pernah punya pengalaman ini dan bahkan masih terkendala untuk menyelesaikannya. Benar nggak ya? Aduh, aku malas loh, nggak ngerti gimana sih caranya? Udahlah. Dan akhirnya berlarut-larut. Tak terasa ujian sekolah pun datang. Oh tidak, aku belum siap. Sepenggal narasi ini menggambarkan kondisi yang akan kita kupas hari ini, yaitu kesulitan belajar dan cara mengatasinya. Menurut Blessing dan Jones, individu yang normal intelijensinya, yaitu kecerdasan, tetapi menunjukkan satu atau beberapa kekurangan penting dalam proses belajar, baik persepsi, ingatan, perhatian, dan fungsi motoriknya. Ya, motorik itu gerak. Menurut Mardianti, menganggap kesulitan belajar sebagai suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai oleh adanya hambatan untuk mencapai hasil belajar. Hambatan tersebut mungkin disadari atau tidak disadari oleh yang bersangkutan. Siapa yang bersangkutan di sini? Yap, benar, anak-anak semua. Mungkin bersifat psikologis, sosiologis, ataupun fisiologis dalam proses belajar. 7 gejala yang ada pada individu mengalami kesulitan belajar. Ada nggak ya pada anak-anak semua? Mudah-mudahan tidak ada ya. Kalaupun ada, nanti kita kasih solusinya. Baik, sebelum kita bicara solusi, mari kita diagnosa sama-sama dengan melihat 7 gejala yang ada. 1. Hasil belajar yang dicapai rendah di bawah rata-rata kelompoknya. Misal, anak-anak sekalian membandingkan nilai rata-rata kelas. Jika anak-anak sekalian ada yang nilainya di bawah rata-rata kelas, berarti ini masuk di dalam kategori pertama. Kedua, hasil belajar yang dicapai sekarang lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Mungkin dulu nilai-nilainya waktu di SD rata-ratanya itu lebih tinggi dibandingkan di SMP. Ada apa ya? Jangan-jangan. Oke, kita lihat lagi. Gejala ketiga. Hasil belajar yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. Walaupun nih udah belajar menurut kita gitu ya, tapi nilainya kok nggak naik gitu. Yang keempat, lambat dalam melakukan tugas-tugas belajar. Butuh waktu yang panjang untuk Ananda sekalian untuk menyelesaikan tugas-tugas yang harusnya bisa dituntaskan hari itu juga, tapi terkendala sehingga membutuhkan waktu 2-3 hari berikutnya baru bisa dikumpulkan. Ayo, ada yang pernah ngalamin nggak? Kelima, menunjukkan sikap yang kurang wajar. Misalnya, masa bodoh dengan proses belajar dan pembelajaran, mendapat nilai kurang, tidak menyesal, dan sebagainya. Ayo siapa ya? 6. Menunjukkan perilaku yang menyimpang dari norma. Misalnya membolos, pulang sebelum waktunya, dan sebagainya. 7. Menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar. Misalnya mudah tersinggung, suka menyendiri, bertindak agresif, dan sebagainya. Keberhasilan dalam mengatasi kesulitan belajar akan terlihat dari hasil ujian ataupun ulangan sekolah. Dan ini juga akan berdampak pada cara berpikir kita untuk menyelesaikan masalah. Mau menjadi orang hebat? Tentunya. Mau jadi anak pintar? Pastinya. Tips-tips dalam belajar. 1. Pilih waktu belajar yang tepat. Biasanya di pagi hari. 2. Bangun suasana belajar yang nyaman. Jangan belajar di tempat yang berisik ya. 3. Kembangkan materi yang sudah dipelajari. 4. Mencatat pokok-pokok pelajaran. 5. Membaca adalah kunci belajar. Jadi kalau nggak mau baca ya nggak bisa, karena itu adalah kuncinya. Ibarat sebuah rumah,
Ketika kita mau masuk rumah, maka kita harus membuka pintunya dengan kunci. Begitu juga dengan belajar. Oke, yang keenam, belajar itu memahami, bukan sekedar menghafal. Yang ketujuh, menghafalkan kata-kata kunci. Sepertinya kontradiktif ya antara 6 dan 7, tapi coba dipahami lagi ya. Ada perbedaannya loh. 8. Latih sendiri kemampuan kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi tetap bersemangat ya untuk belajar. Kalau tidak bisa, coba lagi. Coba terus sampai kita mahir. Yang ke-9, sediakan waktu untuk istirahat. Karena tubuh juga punya hak untuk bisa beristirahat. Oke? Silahkan akses LKPD-nya pada link berikut. Silahkan komen di kolom komentar jika ada pertanyaan. Untuk pertanyaan yang sifatnya pribadi bisa hubungi di WA atau Telegram. Sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.